Minotaur adalah makhluk manusia berbadan pria dan berkepala banteng. Dia memiliki otot yang kuat, dia liar, dan dia pemarah, dan juga ganas. Nah, nama Minotaur itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu Minos, ini merujuk ke nama raja sekaligus nama ayahnya. Yang kedua Taurus, ini yang artinya banteng. Jadi gabungan antara Minos dan Taurus jadilah nama Minotaur. Dan sebenarnya di mitologi Yunani itu cuman ada satu yang namanya Minotaur. Cuman ada satu makhluk. Jadi di mitologi Yunani nggak ada itu spesies Minotaur, itu nggak ada. Nah, cuman di zaman sekarang penggunaan tokoh Minotaur itu agak lain dibuat. Jadi Minotaur itu ada banyak. Jadi udah kayak spesies Minotaur, spesies monster berkepala banteng. Biasanya itu paling banyak di karya fiksi yang bergenre fantasi. Biasanya sekumpulan Minotaur itu jadi musuhnya para MC atau main karakter, tokoh utama dalam cerita. Kalau kita tarik ke belakang garis keturunannya Minotaur, ini berawal dari cerita Dewa Zeus yang berubah menjadi sapi putih untuk mendekati Europe. Nah, ceritanya Europe itu kan dibawa jauh dari tempat asalnya. Dan sampailah mereka berdua di Pulau Crete. Disitulah mereka menghasilkan keturunan. Europe menghasilkan 3 anak, yaitu Minos, Sarpedon, dan Radamantis. Terus ditinggallah mereka berdua ini sama Zeus, karena kan gak mungkin Dewa Zeus selalu berada di sisi mereka. Nah, Europe yang ditinggal oleh Dewa Zeus di Pulau Crete tersebut itu kayaknya menikah dengan seorang raja yang ada di sana. Kalau nggak salah namanya Asterion. Terus raja tersebut meninggal, dan dimulailah kontes untuk memperebut posisi raja di Pulau Crete. Ahli warisnya kan ada 3, yang berkompetisi itu ada 3, yaitu Minos, Sarpedon, dan Radamantis. Mereka bertiga berkompetisi yang pada akhirnya Raja Minos lah yang keluar menjadi pemenang dan otomatis menjadi Raja Pulau Crete. Dan setelah itu Raja menikah dengan Pasiphae. Nah, untuk memperkuat wilayah kekuasaannya, dia meminta bantuan kepada para dewa. Ada juga yang bilang dia mengklaim dirinya itu mendapatkan dukungan dan otoritas dari para dewa untuk memerintah. Dan dia membual dengan songongnya kalau dia bisa membuktikan itu. Dengan cara dia berdoa kepada para dewa dan para dewa akan mewujudkan doanya. Itulah cara yang dia lakukan untuk membuktikan kalau dia mendapatkan dukungan dan otoritas dari para dewa. Setelah itu ya Raja Minos berdoa kepada Dewa Poseidon. Dia minta seekor banteng untuk disembelih sebagai bentuk penghormatan dirinya kepada Dewa Poseidon. Dewa Poseidon pun mewujudkannya dan muncullah seekor banteng putih yang sangat cantik dari kedalaman laut. Namanya juga banteng dari dewa ya kan, udah pasti GG lah. Nah, ketika mau disembelih, Raja Minos itu kayak ngerasa sayang gitu. Banteng sebagus ini kayaknya sayang untuk disembelih. Bagus dipelihara, nanti bibitnya bisa menghasilkan banteng-banteng yang bagus-bagus lagi. Jadi Raja Minos berencana untuk mengembangbiakan banteng yang bagus tersebut. Karena kalau bibitnya bagus, kemungkinan besar anaknya juga bagus. Jadi ditukarlah banteng putih itu dengan banteng yang biasa. Banteng putihnya itu dipelihara. Namun Dewa Poseidon gak bisa ditipu. Dia tahu kalau banteng yang dikorbankan oleh Raja Minos itu bukanlah banteng yang dia beri. Dengan amarahnya, Dewa Poseidon membuat banteng putih itu mengamuk di Pulau Crete, menghancurkan beberapa rumah di sana. Dan gak cukup sampai di situ, dengan bantuan Dewi Aphrodite, mereka membuat istri Raja Minos, yaitu Pasiphae, jatuh cinta dengan banteng putih tersebut. Dan perkawinan antara Ratu Pasiphae dan banteng putih tersebut melahirkan Minotaur. Nah, bagaimana ceritanya Ratu Pasiphae ini kawin dengan seekor banteng? Jadi Ratu Pasiphae kan jatuh cinta nih sama banteng putih tersebut. Ketika dia mendekati banteng putih tersebut, banteng itu langsung memberontak. Dia langsung berontak lah, namanya juga hewan lagi galak kan. Jadi sang ratu minta tolong kepada Daedalus untuk memikirkan rencana agar dia bisa kawin dengan seekor banteng. Daedalus berpikir dan dibikinlah patung banteng, yang mana Ratu Pasiphae bisa masuk di dalamnya. Dan banteng putih itu tertarik dengan banteng betina, dan setelah itu mereka kawin. Kalian pasti udah paham lah ya. Dan begitulah ceritanya bagaimana Ratu Pasiphae mengandung Minotaur. Dan gak heran, udah pasti Raja Minos terkejut melihat Pasiphae
melahirkan manusia berkepala banteng. Raja Minos itu sebenarnya merasa jijik gitu sama anak tersebut. Untuk menutup aibnya, Raja Minos menyuruh Daedalus, memerintahkan Daedalus untuk membuat labirin yang rumit sehingga susah untuk keluar dari labirin tersebut. Sehingga Minotaur ini akan terjebak di sana. Jadi istilahnya Minotaur ini dipenjara di sebuah labirin. Dan rencananya Daedalus ini membuat labirin yang berada di bawah tanah. Tapi ada versi yang sedikit berbeda. Jadi Pasiphae itu sebenarnya sempat memelihara Minotaur dari kecil sampai ya kira-kira udah cukup dewasa lah. Cuman ketika Minotaur ini dewasa, dia menjadi sangat ganas dan sangat memberontak. Dia bahkan memakan manusia. Dan Pasiphae pun kebingungan ngasih makannya ini ngasih makan apa. Karena dia bukan manusia dan juga bukan hewan, tapi dia makan manusia. Nah, inilah yang membuatnya jadi bimbang. Masa iya ngasih makan anaknya itu dengan mengorbankan nyawa manusia? Terus selebihnya sama. Raja Minos menyuruh Daedalus untuk bikin labirin dan nanti Minotaur dipenjara di sana. Nah, untuk makanannya Minotaur di dalam penjara labirin itu adalah orang-orang dari kota Athena atau kota Athens yang dikorbankan. Nah, Raja Minos kan ada di Pulau Crete. Kenapa bisa orang-orang dari kota Athens lah yang menjadi makanan atau yang dikorbankan sebagai makanan untuk Minotaur? Kenapa bukan orang-orang dari Pulau Crete? Kenapa ngambil dari kota Athens? Jadi gini ceritanya. Jadi pada saat pembangunan penjara labirin tersebut, Raja Minos mendengar kabar kalau anaknya yang lain yang bernama Androgeos itu telah terbunuh. Dan yang membunuhnya itu adalah orang-orang dari kota Athens, warga Athens. Katanya sih anaknya Raja Minos ini jago banget dalam lomba balapan banteng, maraton banteng. Jadi mereka kayak ada rasa cemburu gitulah sama anaknya Raja Minos. Jadi mereka membunuh bantengnya dulu, kemudian setelah itu membunuh anaknya Raja Minos. Nah, Raja Minos tentu menyalahkan orang-orang kota Athens atas kematian anaknya tersebut. Karena Androgeos itu adalah putra satu-satunya. Putra ya, bukan putri. Kalau putrinya ada lagi. Harusnya Androgeos itulah yang menjadi penerusnya, raja penerus Pulau Crete. Jadi karena dia mati, garis keturunannya itu jadi hancur. Siapa nih yang bakal jadi penerusnya? Raja Minos kemudian berlayar ke kota Athens, selalu melawan dan mengganggu orang-orang di kota Athens sampai mereka mau membayar apa yang telah terjadi. Raja Minos menuntut kepada warga dan raja kota Athens untuk membayar upeti kepada Pulau Crete, yaitu 7 gadis dan 7 pemuda setiap 9 tahun. Tapi ada juga sih yang bilang tiap tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa warga kota Athens itu mau aja untuk menuruti permintaan dari Raja Minos? Kenapa mereka nggak menolak aja? Ini omongan dari seorang peramal. Kalau pembunuhan Androgeos, pembunuhan anaknya Raja Minos itu akan membawa dampak atau akan membawa wabah yang mengerikan kepada kota Athens. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan kota Athens dari wabah tersebut adalah menuruti permintaan Raja Minos. Jadi ya udahlah, selama tiap tahun atau 9 tahun sekali akan dipilih orang-orang 7 gadis, 7 pemuda untuk dikorbankan sebagai makanan untuk Minotaur. Mereka akan dikirim ke Pulau Crete dan menjadi makanan Minotaur. Nah, suatu hari pahlawan Yunani Theseus yang merupakan anak seorang raja kota Athens gak suka tentang warga yang dikorbankan ke Pulau Crete. Dia pun membual ke seluruh kota Athens, dia membual kepada warga kota Athens kalau dia akan membunuh Minotaur. Dia akan menjadi sukarelawan yang pergi ke Pulau Crete, kemudian membunuh Minotaur di sana. Theseus berjanji kalau dia berhasil, dia akan mengibarkan layar putih di kapalnya. Tapi kalau Theseus gagal, dia akan menyuruh kru kapalnya untuk mengibarkan layar hitam di kapalnya. Jadi orang-orang kota Athens itu tinggal tandai aja kapalnya Theseus, layarnya warna hitam atau warna putih pas dia pulang nanti. Nah, untungnya ketika pahlawan Yunani Theseus sampai ke Pulau Crete, 2 putri Raja Minos yaitu Phaedra dan Ariadne sangat jatuh cinta kepada Theseus. Karena mereka berdua nggak bisa membayangkan orang yang mereka cintai itu dimakan Minotaur, dimakan saudara tiri mereka, mereka berdua ini memohon kepada Daedalus, pembuat labirin itu, untuk memberitahu mereka bagaimana caranya keluar dari labirin tersebut. Nah, setelah mereka dikasih tahu, mereka berdua pun memberitahukannya kepada Theseus. Dan sesuai instruksi dari Daedalus, mereka memberikan benang kepada Theseus. Inilah yang akan membantunya untuk keluar dari labirin tersebut. Jadi caranya itu adalah Theseus mengikat ujung benang di
pintu masuk labirin. Baru saat dia masuk ya benangnya sambil diulur lah. Nah, setelah keliling-keliling labirin, akhirnya Theseus dan Minotaur bertemu. Mereka bertemu di sudut paling jauh labirin, sudut paling jauh dari pintu masuk. Mereka bertarung dan Minotaur pun kalah dengan pukulan. Ada juga sih yang bilang Minotaur kalah dengan sebuah pedang, ada juga yang bilang kalah dengan sebuah pentungan. Jadi diam-diam Theseus itu menyembunyikan senjatanya di dalam pakaiannya. Dan karena tadi dia mengulurkan benang sejak dia masuk ke labirin, dia tinggal mengikuti jejak benangnya tersebut agar bisa sampai ke pintu masuk tadi. Jadi Theseus bisa keluar dari labirin. Karena kalau nggak pakai cara itu, walaupun Theseus bisa membunuh Minotaur, dia mungkin mati kelaparan karena nggak bisa keluar dari labirin. Untungnya Putri Raja Minos ini jatuh cinta kepada Theseus. Dan yap, Theseus tinggal pulang aja. Mereka berlayar dengan cepat menuju ke kota Athens. Dan Theseus membawa putri-putrinya Raja Minos, yaitu Phaedra dan Ariadne. Cuman mereka lupa kalau mereka harus mengibarkan layar putih. Mereka malah mengibarkan layar hitam. Warga kota Athens serta ayahnya Theseus yang merupakan seorang raja itu begitu melihat kapalnya Theseus yang layarnya hitam, mereka langsung mendapatkan informasi kalau wah, tandanya berarti Theseus telah gagal. Berarti Theseus itu kalah atau gak mati. Dan itu membuat warga kota Athens serta ayahnya ini merasa sedih. Dan ini membuat ayahnya Theseus langsung bunuh diri. Sang raja langsung terjun dari tebing. Dan ketika ayahnya ini mati, kemudian Theseus sampai ke kota Athens, otomatis Theseus jadi raja berikutnya. Jauh-jauh dari kota Athens buat menyelamatkan warganya dari siksaan itu, permintaan Raja Minos, udah berhasil. Pulang-pulang ayahnya bunuh diri karena salah informasi. Dan salahnya Theseus juga karena pasang bendera hitam. Jadi rasanya itu kayak sial kali lah, meninggal gara-gara salah info. Pesan dari cerita ayahnya Theseus ini adalah skeptislah terhadap informasi yang kita dapat. Ragulah terhadap informasi yang kita dapatkan. Kita harus ragu terhadap informasi tersebut. Kita harus cek and recheck. Harus dipastiin dulu. Jangan langsung dipercaya. Nanti akibatnya kayak ayahnya Theseus ini. Dia gitu ngelihat layar hitam di kapalnya Theseus, ya dia langsung percaya aja. Dia nggak mau skeptis, dia nggak mau ragu atau nunggu kapalnya datang dulu terus nanya kepada kru-kru kapalnya. Gitu dia dapat info, langsung percaya. Dan dia langsung sakit hati, sedih, patah hati, dan bunuh diri. Jadi skeptislah atau ragulah terhadap informasi yang kita dapatkan. Pesan yang kita ambil dari sini bukan cerita dari Minotaur ya, melainkan dari cerita ayahnya Theseus. Dan oh ya, ada yang kelupaan. Kan Theseus ini bawa dua cewek, yaitu Phaedra dan Ariadne. Nah, si Phaedra ini akan menikah dengan Theseus, sedangkan Ariadne ini ditinggal di sebuah pulau. Aku lupa namanya. Alasan Theseus meninggalkannya adalah permintaan dari Dewa Dionysus. Jadi mungkin Dewa Dionysus ini suka sama Ariadne. Jadi dia menampakkan diri di hadapan Theseus, kemudian meminta Theseus untuk meninggalkan Ariadne. Dan Ariadne menikah dengan Dewa Dionysus. Jadi terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.